Baik, selamat pagi semuanya. Saya kira dimulai saja ya, ini sudah 7:30, dan sudah waktunya untuk dimulai. Oke, bisa mendengar semua? Bisa, Pak. Baik, baik, terima kasih. Ya, mungkin saya akan mulai dulu kuliah kita pagi ini dengan sedikit berduka cita ya. Pak Lim Siosit, itu salah satu pendiri Universitas Atmajaya Yogyakarta, baru saja meninggal hari ini. Ya, beliau itu termasuk salah satu kalau Anda baca sejarah Atmajaya yang mendirikan universitas kita. Dan beliau barusan pagi ini diberitakan meninggal. Oke, itu saja ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai distributed internet system, gitu ya. Jadi ini desain untuk sistem terdistribusi. Ya, sistem terdistribusi itu apa? Nanti kita akan melihat. Ya. Oke, ini kelihatan yang saya share. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Oke, jadi skip dulu. Jadi selama ini mulai dari mungkin dulu ketika belajar untuk membuat aplikasi di Microsoft Access DC ya, itu secara tidak sadar atau memang mungkin juga tidak didesain gitu ya, aplikasinya itu bersifat lokal. Lokal itu artinya ya hanya ada di satu tempat dan dipakai satu orang. Ya. Antara aplikasi dan pengguna itu berada pada lokasi yang sama. Nah, saat ini itu sudah sangat jarang ada aplikasi yang hanya bisa diakses secara lokal, artinya antara pengguna dan aplikasinya harus berada pada tempat yang sama. Nah, ini dengan zaman sekarang, apalagi dengan adanya internet, cloud, itu sangat jarang. Nah, jadi distributed system itu adalah satu sistem di mana pengguna mengakses aplikasi dari lokasi yang berbeda. Tentunya desain sistemnya, kalau desain core sistemnya, pemrosesannya dan lain sebagainya, itu tidak jauh berbeda. Namun, karena antara pengguna dengan aplikasi ini berbeda lokasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama tentunya adalah karena pengguna dan sistem itu berada pada tempat yang berbeda, itu butuh media komunikasi. Dan media komunikasi ini kemudian menimbulkan resiko terjadinya kegagalan. Ya, seperti kemarin pagi saya sedang kuliah sistem informasi manajemen, tiba-tiba IndiHome Yogyakarta mengalami gangguan. Ya. Dampaknya ya saya tidak bisa memberikan kuliah dengan lancar. Ya, beberapa mahasiswa saya yang menggunakan koneksi IndiHome di sekitar Jogja, Magelang juga mengalami gangguan. Ya, kan? Di sisi saya tidak ada masalah, di sisi Microsoft Teams tidak ada masalah, ya, tapi di koneksinya bermasalah. Lalu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, itu adalah nomor satu, itu adalah keandalan. Ya. Anda mungkin masih mengingat semester yang lalu, ya, ketika kita tiba-tiba dipaksa untuk online semua, ya, dari rumah masing-masing atau dari kos atau dari manapun, tidak bisa datang ke kampus. Ya. Situs kuliah yang ketika masa perkuliahan normal itu mungkin hanya diakses tidak sampai 500 orang pada saat yang bersamaan, tiba-tiba diakses oleh
lebih dari 500, bahkan mendekati 1000 orang pada saat yang bersamaan, dan langsung bermasalah. Pada saat ujian itu kelihatan sekali, ya. Buka situs kuliah saja kepayahan, ya. Nah, ini masalah keandalan dan ketersediaan juga, ya. Survivability, ya, keberlangsungan hidup. Kalau dulu, ini Pak Wisnu mungkin belum jadi mahasiswa gitu ya, tahun 2000 berapa itu? Pak Wisnu itu angkatan berapa tuh Pak? 2013 Pak. Ah, 2013. Jadi angkatan tahun 2006 ya, Pak Wisnu masih SMP mungkin waktu itu. Atmaja ini langganan internet menggunakan satelit dan pusatnya ada di Hawaii. Nah, tiba-tiba satu pagi kami para pengelola itu mendapat email dari penyedia jasa internet yang di Hawaii itu mengabarkan bahwa Hawaii terjadi badai. Saya juga bingung apa hubungannya. Ternyata badai itu menyebabkan koneksi listrik di Hawaii terputus semua. Ya biasa, di sini juga begitu hujan deras ya listrik mati, itu biasa. Hanya masalahnya sudah badainya parah sehingga listriknya mati. Nah, penyedia jasa internet punya genset, tapi mereka hanya punya bahan bakar atau solar cukup untuk 2 minggu. Mereka mengatakan. Jadi nanti kalau 2 minggu listriknya belum pulih, ya koneksinya putus. Nah, survivability seperti itu. Dan tentunya adalah performance, kinerja. Sistem terdistribusi, apalagi nanti kalau menggunakan internet itu sering sekali kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan menggunakan pada satu saat. Ya. Dan kalau digunakan tiba-tiba membanjir. Jadi misalnya seperti katakanlah, nah ini dulu sangat saya rasakan kalau belanja di supermarket di akhir pekan. Ya. Kalau di hari-hari biasa, apalagi jam kantor gitu ya, belanja di supermarket kalau bayar pakai kartu itu begitu digesek kartunya itu cepat sekali prosesnya. Tapi kalau sedang akhir pekan, apalagi tanggal muda setelah gajian, itu transaksinya ramai sehingga kalau kartu itu digesek munculnya agak pelan, ya, reaksinya lebih pelan. Ini masalah kinerja. Ya. Nah, untuk desain yang terdistribusi ini nanti kita bahas bagaimana itu desainnya. Tapi hasilnya apa? Hasilnya ada nanti di lokasi dari mana sistem itu diakses itu akan dideskripsikan juga. Kemudian kalau misalnya aplikasinya itu kan diletakkan di lebih dari satu lokasi, seperti Facebook misalnya, Google, Amazon, Twitter, Instagram, itu aplikasinya tidak hanya diletakkan di satu lokasi, tapi diletakkan di banyak lokasi. Gunanya apa? Ya untuk mempermudah akses bagi yang lokal. Jadi seperti Facebook misalnya, server Facebook terdekat itu ada di Singapura. Kalau Anda mengikuti perseteruannya Netflix dengan Telkom, itu juga. Telkom itu minta Netflix meletakkan servernya di Indonesia. Kenapa? Ya supaya trafficnya ke Indonesia saja, yang dari kalian para penonton Netflix itu nanti aksesnya ke Indonesia saja, tidak perlu keluar negeri. Ya, kemudian penggunaan data, ya, proses bisnis dan seterusnya. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya banyak untuk proses intinya, tetapi untuk aksesnya itu memang kemudian membutuhkan pertimbangan tersendiri. Oke. Arsitekturnya yang biasa digunakan itu ada dua arsitektur utama. Satu yang disebut sebagai file server, yang kedua yang disebut sebagai client server. Nah, file server ini biasanya berada di namanya local area network atau jaringan lokal ya, seperti di kampus kita. Kalau kalian lihat, mungkin Pak Wisnu juga sudah mengalami, dosen-dosen itu dapat fasilitas untuk menyimpan data di server di fakultas. Jadi bahan kuliah, tulisan dan lain sebagainya ada di situ. Jadi kalau akan mengakses ya tinggal login ke sistem fakultas, nanti filenya diambil, diolah, dan setelah selesai dikembalikan lagi disimpan, gitu ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya seperti ini. Ya. Jadi file atau data yang kita butuhkan ada di sini, dan diambil oleh klien, misalnya foto, ya. Klien ambil foto, ditaruh ke sini, nanti diolah di sini pakai Photoshop atau yang lain. Setelah selesai nanti disimpan di sini lagi. Nah,
file server itu sebagai satu perangkat komputasi itu tidak butuh kekuatan komputasi yang besar. Kalau kalian lihat ke penjual komputer gitu ya, ada ini banyak yang jual file server. Nah, namanya kalau di pasaran namanya itu adalah NAS, Network Attached Storage. Jadi ini biasanya digunakan untuk menyimpan file. Mau membuat sendiri juga bisa. Dulu di Photographer.net kami membuat sendiri NAS itu, ya, dengan 10 terabyte. Ini tidak butuh kekuatan komputasi yang besar. Sering saya melihat NAS itu prosesornya hanya yang dual core. Ya, RAM-nya juga tidak terlalu besar. Yang besar itu adalah kapasitas penyimpanannya. Bisa sampai puluhan terabyte. Karena memang itu yang dibutuhkan. Ya. Nah, masalahnya apa dengan file server ini? Satu, jaringannya harus yang punya kapasitas besar, karena filenya besar. Ya. File mentah itu akan dikirim ke klien, diolah di klien, dan setelah selesai, file mentah yang sudah diolah tadi mungkin juga akan bertambah besar, dikembalikan ke sini. Ya. Gitu. Kalau kita di Fakultas Ekonomi mungkin tidak banyak ya file-file ukuran besar, tapi bayangkan perusahaan-perusahaan multimedia seperti katakanlah Pixar, gitu ya, Disney, yang mereka mengolah data film. Ya. Nah ini filenya sungguh besar sekali. Lalu ya kliennya harus yang kuat, yang bagus, yang bisa mengolah data. Ya. Dan ini nanti agak sulit untuk mengendalikan duplikasi data dan lain sebagainya. Nah, alternatif dari file server itu adalah yang disebut sebagai client server. Nah, kalau file server itu seperti ini, ya tadi client server itu klien meminta informasi ke server, server mengolah permintaan tersebut dan kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan. Mesin ATM itu adalah contoh dari aplikasi atau penerapan arsitektur client server ini. Jadi kalian ke mesin ATM, minta menekan menu tertentu di ATM bisa transfer, nanti proses transfernya tidak terjadi di mesin ATM itu, tapi permintaan transfer itu akan dikirim oleh mesin ATM ke sistemnya bank. Nanti sistemnya bank yang melakukan transfer dan informasinya ditampilkan di mesin ATM. Ya, itulah client server. Jadi klien itu meminta layanan, server memberikan layanan. Nah, kalau pada file server, klien itu meminta data mentah dikirim oleh server, nanti diolah di klien, dan setelah selesai dikembalikan lagi ke server untuk disimpan. Jadi dalam file server, server itu sebagai media penyimpanan, kalau dalam client server, itu server sebagai pengolah data. Nah, di dalam kalau client server itu nanti seperti ini bentuknya. Client di sini tuh bisa macam-macam. Ya. Internet itu adalah salah satu bentuk client server. Nanti akan saya jelaskan khusus internet. Ya. Ini bisa client, bisa komputer, bisa mesin ATM, bisa smartphone, tablet, dan segala macam. Kemudian ada server yang nantinya itu akan mengolah permintaan dari klien dan menyajikan informasi yang dibutuhkan klien. Kemudian ada database, ini yang menyimpan. Ini disebut sebagai arsitektur 3 simbol. Simbol pertama itu di klien, simbol kedua ini di pengolahan data, simbol ketiga ada di penyimpanan data. Nah, ini 3 simbol ini dipisahkan menjadi atau diidentifikasi sebagai 3 simbol tadi itu sebagai 3 hal yang berbeda, yaitu ada presentasi, tampilan, input dan output, apa yang muncul di hadapan pengguna, itulah yang disebut sebagai layer atau lapisan presentasi. Kemudian ada aplikasi, ini adalah business logic atau yang sering disebut pengolahan data. Dan tier ketiga atau simbol ketiga itu adalah manajemen data, database, penyimpanan data ada di sini. Ya, jadi dipisahkan. Tier pertama ini
tanggung jawabnya lebih kepada input dan output. Tier kedua pengolahan data, tier ketiga itu penyimpanan dan pengelolaan data. Pengelolaan ya, bukan pengolahan ada di sini. Nah, ini dipisahkan. Nah, enaknya apa dengan metode seperti ini? Pertama tentunya adalah ini yang disebut sebagai modularitas. Tiap-tiap layer atau lapisan atau simpul ini satu modul tersendiri. Nah, modularitas itu menyebabkan apa? Independensi. Misal, kalian ganti HP, ganti tablet, maka aplikasi dan data tidak perlu diganti, tidak terpengaruh. Misalnya kalian pakai katakanlah Xiaomi gitu ya, mengakses Facebook bisa, mengakses Instagram tidak masalah. Lalu karena sedang punya rezeki ya, ganti iPhone 12. Tetap Facebook, Instagram tetap bisa digunakan, Anda tetap bisa mengunggah foto, mungkin kualitas fotonya lebih bagus, tapi proses mengunggah fotonya menggunakan aplikasinya tetap sama, tidak berubah. Jadi di sini ganti alat tidak masalah. Demikian pula ketika ada perubahan pada aplikasi. Facebook mengeluarkan versi baru, Instagram mengeluarkan fitur baru, kalian tidak perlu ganti HP, tidak perlu ganti tablet, cukup mengupdate saja. Ini nanti di sini sudah ditangani. Ya, ada error di sini, kalian tidak perlu bingung-bingung, errornya akan diperbaiki di level ini. Maintenance database, nambah kapasitas, mengubah database itu tidak akan mempengaruhi yang lain. Ini. Nah, tentunya modularitas ini juga dimungkinkan dengan adanya keterbukaan. Keterbukaan dalam artian tiap-tiap teknologi yang ada di lapisan-lapisan ini bisa saling bicara. Ya. Misalnya, ya, Facebook itu menggunakan namanya untuk bisnis dan data akses itu menggunakan PHP. Ya. Database-nya mereka menggunakan MySQL. Mau diakses pakai Windows bisa di presentation ya, mau pakai iOS bisa, mau pakai Android tidak masalah. Nah, itu keunggulan dari tier arsitektur. Lalu juga keamanan penting. Ini misalnya rusak gitu ya, diserang, yang di sini tidak terpengaruh, di sini tidak terpengaruh. Ya. Misalnya aplikasinya ini jebol gitu ya, datanya masih tetap ada. Ya. Ini salah satu keunggulannya. Ya, tadi sudah sampai di sini. Oke, nah ini middleware ini adalah teknologi yang memungkinkan berbagai merek teknologi yang berbeda itu saling berbicara. Ya, jadi bisa sangat-sangat fleksibel. Ya, seperti tadi presentasi mau pakai apapun nggak masalah. Aplikasi mau pakai apapun tidak masalah. Basis data mau pakai apapun boleh-boleh saja. Oh ya, nah tadi yang saya lupa, selain modularitas juga skalabilitas. Artinya kalau misalnya di sisi presentasi ini butuh penambahan, gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi di sini. Ini mau ganti server, tambah server nggak masalah, tidak akan saling mempengaruhi. Tadi sudah. Oke, itu. Nah, jadi nanti fungsinya tadi sudah sampai ya, presentasi, pengolahan data maupun data manajemen. Ini mau di sisi yang sebelah mana? Cloud itu juga, internet itu juga merupakan varian dari client server. Ya. Dan ciri khas dari aplikasi modern itu adalah pengolahan dan penyimpanan data itu didorong ke arah server. Lebih banyak mayoritas di server, sedangkan di sisi klien itu lebih kepada input dan output saja. Tidak ada metode pun. Jadi kalau kalian mengunggah foto ke Instagram, lalu memilih filter dan filter itu diaplikasikan, itu proses manipulasi gambarnya terjadi di server, tidak di handphone kalian. Tentunya itu juga mensyaratkan koneksi internet yang bagus. Gitu.
Eh, sebentar, saya ada sedikit masalah gitu ya. Kita break sekitar 5 menit dulu ya.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Ini ada sedikit gangguan teknis yang harus dibereskan sebelum bisa diteruskan. Oke, saya lanjutkan ya. Masih bisa kelihatan ini ya, PowerPoint-nya? Masih, Pak. Oke, langsung Pak Suti. Baik, nah, internet itu merupakan implementasi arsitektur client server, khususnya pengembangan dari tri-tier arsitektur dengan banyak varian gitu ya. Dan itu adalah implementasi terbesar dari arsitektur client server, dihitung dari jumlah komputernya. Nah, ini adalah typical atau biasa arsitektur suatu sistem berbasis internet. Kalau klien sudah tahu ya, jadi sudah bisa melihat ada application server, database server, ya, dan database-nya sendiri. Jadi untuk satu sistem berbasis internet yang baik, database server dan database-nya, jadi datanya itu dipisah secara fisik. Ya, ini semua bisa sih diinstal dalam satu mesin yang sama tuh ya bisa. Saya sering melakukan ini untuk kalau saya mengembangkan aplikasi berbasis web. Tapi ya pertimbangannya karena ya itu hanya untuk pengembangan, bukan untuk istilahnya untuk produksi ya, untuk dipakai beneran. Dan kalau saya harus punya 4 server yang berbeda atau 3 server yang berbeda ya harganya terlalu mahal. Oke. Nah, jadi ada apa ya? Nah, ada satu server tambahan yaitu yang disebut sebagai web server. Nah, ini apa ini? Ya, web server itu diciptakan atau dibuat berdasarkan kreasi dari Tim Berners-Lee, dulu bapak pencipta World Wide Web ya, maka disebut web server. Dulu yang dibuat oleh Tim Berners-Lee itu adalah software untuk web server, namanya HTTP server. Nah, web server ini adalah satu server yang memiliki sifat sangat khusus. Ini disebut sebagai stateless. Stateless itu tanpa kondisi. Jadi cara kerja web server itu sangat sederhana. Tim Berners-Lee itu menemukan usia teknologi web server itu sudah lebih dari 30 tahun. Tetapi versinya itu hanya sampai versi 2. Dan versi 2 pun baru 5 tahun yang lalu kira-kira itu diluncurkan. Sebelumnya yang digunakan versi 1.1. Kenapa? Kok padahal software-software lain mungkin sudah mencapai versi sampai berpuluh-puluh gitu ya. Tapi kenapa kok ini hanya sampai 2.0? Gitu. Karena web server itu cara kerjanya sangat sederhana. Server ini diam, ya, menunggu permintaan dari klien. Kondisi diam menunggu ini disebut sebagai listening. Ya. Nanti ada permintaannya akan didengar. Nah, biasanya yang diminta oleh klien itu adalah satu file tertentu. Misalnya kalian mau browsing detik.com, kemudian meminta berita yang pagi ini saya baca, misalnya Menteri KKP ditangkap KPK. Web server ketika mendengar permintaan dari klien ini kemudian mencari di hard disk-nya, di storage-nya, ada nggak file yang diminta? Kalau ada akan diambil dan diberikan. Ya, ini diberikan. Dan halaman file yang diminta itu adalah halaman web atau HTML ini. Diberikan pada Anda, di klien ini ya, dan tampil di layar gawai Anda. Setelah diberikan file ini, kemudian web servernya akan diam lagi, menunggu permintaan berikutnya. Kalau permintaan dari klien ini dicari di hard disk-nya tidak ada, maka akan muncul error. Maka Anda mungkin sering menjumpai ada error 404. Itu artinya apa? Dokumen tidak ditemukan. Gitu. Maka ini, nah kecil sekali web server ini kalau dilihat dari fungsionalitasnya, ya, dia hanya diam mendengarkan. Kalau ada permintaan akan dicari di hard disk-nya, ada enggak permintaan dokumen itu, kalau ada diberikan, kalau tidak error. Ya. Di awal tahun 2000-an di MIT, ya, mereka berhasil menciptakan web server itu yang bisa diinstal di dalam perangkat komputer
sebesar kotak korek api. Dan itu kemudian dipasang pada lampu di kampusnya MIT. Jadi kalau lampunya mati, web server itu tugasnya adalah mengirimkan email ke bagian pemeliharaan lampu mati. Dan nanti bagian pemeliharaan akan datang untuk mengganti lampu tersebut. Oke. Nah, bagaimana? Jadi web server ini hanya mendengar permintaan, memberikan dokumen, dan diam. Nah, ini tentunya tidak cocok untuk aplikasi seperti internet banking, toko online, sosial media, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi web server ini dibutuhkan. Kenapa? Karena inilah yang bisa menyajikan halaman web yang nanti akan tampil di klien. Tapi web server ini tidak bisa mengolah data, tidak bisa mencari data di database dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya? Caranya kemudian ada satu halaman khusus, ya. Jadi yang nanti halaman khusus ini ada instruksinya. Nah, ketika misalnya internet banking, katakanlah BCA, klien meminta layanan internet banking, maka klien itu akan meminta dokumen khusus. Nah, ketika dokumen khusus ini dibaca oleh web server, dia melihat, oh, ada instruksi di dalam halaman khusus ini. Instruksinya apa? Permintaan dari klien diteruskan ke application server. Jadi misalnya tadi, oh, transfer uang. Nah, ini nanti akan di dalam permintaan dari kliennya ada instruksi khusus, oh, ini transfer. Maka kalau transfer oleh web server akan diteruskan ke sini, ke application server. Nah, permintaan transfer oleh application server akan diolah dan kemudian dijadikan diolah untuk mencari data di database server. Ya, jadi permintaan dari klien tadi diteruskan ke application server, diolah, mengambil data dari database server. Setelah selesai pengolahan, ini akan dikembalikan ke web server. Oleh web server itu akan diubah menjadi halaman web. Halaman web ini kemudian ditampilkan di klien. Atau kalau itu pakai mobile, ya nanti ditampilkan di aplikasi mobile. Seperti itu. Jadi web server ini tugasnya hanya itu, meneruskan permintaan ke sini. Kalau itu berupa pengolahan data, kalau hanya menampilkan halaman web, ya ambil dari storage-nya. Maka web server ini kecil sekali. Ya. Sebagai server dia tidak terlalu kuat. Ya. Tidak butuh yang kuat juga, karena dia toh hanya mencari dokumen. Nah, banyak web server, merek web server gitu ya, yang populer itu ada 3. Satu itu namanya Internet Information Service, itu buatan Microsoft. Satu namanya Apache, ini yang paling populer, ya, buatan Apache Foundation, dan ini open source. Lalu ada yang namanya Nginx, jadi yang baru. Nah, Nginx ini seperti Apache tetapi versi yang lebih ringan. Nah, Apache itu besar dan berat. Ya, ini. Nah, berapa waktu yang lalu yang jadi masalah ketika pertama kali situs kuliah dihajar habis-habisan oleh kita semua, gitu, dalam jumlah yang besar, itu yang pertama kali bermasalah. Web server apakah bermasalah? Tidak. Web servernya Atmajaya baik-baik saja. Moodle-nya Atmajaya baik-baik saja. Situs kuliah itu kan pakai software namanya Moodle, itu nggak masalah. Yang bermasalah itu ada di sini, database. Database-nya tidak kuat menerima permintaan pengolahan data yang begitu banyak. Ya. Jadi ini, dan ini memang butuh setting khusus untuk database server. Di Photographer.net dulu, database server itu saya punya 3 database server dengan satu penyimpanan data tersendiri. Ya, database servernya itu ada 3. Ya. Kenapa 3? Ya karena memang itu yang paling berat. Sebagian besar aplikasi berbasis web seperti Tokopedia, ya, Facebook juga, itu yang paling berat ada di application server dan database server. Ini sama beratnya. Dulu saya application server punya 4, web server ada 3, database server ada 3. Jadi ada 10 server.
Belum termasuk untuk penyimpanan, storage, itu ada satu server tersendiri. Jadi bisa dibayangkan 10 server untuk melayani 400.000 user lebih. Ya, itu. Jadi memang ini cukup. Nah, nanti kalau Anda tertarik bagaimana konfigurasi database server itu di mata kuliah manajemen basis data. Ya, jadi ini. Nah, seperti tadi saya katakan, internet itu basisnya ada 3-tier. Jadi ini moduler juga. Web server misalnya kepayahan ya, ini wah ini kok dihajar 1000 orang nggak kuat ya, tinggal tambah satu lagi web server di sini, selesai. Application servernya, application servernya nggak kuat, tambah saja application servernya atau di upgrade, selesai. Database-nya nggak kuat, upgrade saja, selesai. Ya. Dan ini tidak saling mempengaruhi. Dan juga bisa di set sangat aman. Sebagai contoh database server ini. Hal pertama yang akan saya amankan kalau membuat aplikasi berbasis internet itu adalah database server. Caranya bagaimana? Tidak bisa klien ini langsung masuk ke sini. Mereka harus melewati ini. Jadi database server ini bisa saya set hanya akan menerima permintaan dari application server. Dan application servernya itu sudah pasti identitasnya, alamatnya itu sudah ada, ya, passwordnya juga sudah di set. Sehingga bahkan kalau web server ini langsung ke sini pun tidak bisa. Hanya bisa application server. Demikian juga dengan application server, mereka hanya akan mendengar permintaan dari web server dan meminta ke database server. Nah, ini dengan cara seperti ini, keamanan sudah cukup besar. Sehingga misalnya ketika ada klien berhasil menerobos web server masuk ke sini, mereka tidak bisa. Kenapa? Ini hanya akan mendengarkan dari sini. Maka klien biasanya berusaha menguasai ini untuk bisa masuk ke sini. Tapi itu pun juga sangat sulit karena nanti di baliknya itu sudah ada lapisan-lapisan pengaman yang cukup ketat. Ya, ini internet arsitektur. Kalau ada satu website itu dihack istilahnya, ya, dan halamannya diganti atau istilahnya deface, itu yang diserang tuh hanya di sini, dan itu hanya satu halaman HTML saja. Tidak akan mempengaruhi application, tidak akan mempengaruhi database. Memalukan, ya. Buruk bagi citra perusahaan, betul sekali, tapi secara teknis sebetulnya tidak ada masalah. Ya. Dulu Telkomsel pernah halaman web Telkomsel itu dihack orang dan diganti dengan poster protes. Dia protes karena tarif Telkomsel kemahalan. Tapi semua aplikasi Telkomsel jalan, koneksi internet Telkomsel tidak ada gangguan, bayar billing Telkomsel bisa, beli pulsa tidak masalah, beli kuota data lancar. Kenapa? Semuanya itu ada di sini. Sedangkan halaman web itu ya hanya tampilan saja, ya, tidak berpengaruh terhadap yang lain. Nih. Internet ini ketika kita bicara mengenai sistem berbasis internet, ya, kita kemudian harus bicara mengenai beberapa teknologi yang menjadi standar. Pertama itu adalah domain seperti uaj.ac.id, facebook.com, tokopedia.com, dan lain sebagainya. Nah, domain itu adalah nama bagi kita manusia, tetapi untuk komputer tidak ada nama itu. Mereka menggunakan alamat IP internet. Kalau Anda masih ingat dulu pelajaran di sistem informasi manajemen ada itu mengenai IP. Nah, kalau kita membuat aplikasi berbasis internet, ya kita harus paham masalah domain name ini. Bagaimana domain name dan IP ini berhubungan. Bagaimana kita bisa tahu alamat IP satu domain. Ya, ini. Kemudian kita bicara mengenai Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini adalah protokol bagaimana tadi halaman web itu bisa dikirim dari web server ke komputer klien. Ya, HTTP inilah yang diciptakan oleh tim Berners-Lee. Jadi tim Berners-Lee itu dulu membuat satu software khusus HTTP ini untuk bertukar dokumen. Ya. Kenapa dia butuh itu? Karena di tempat dia bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Nuklir di Swiss, itu banyak sekali dokumen. Ya. Oke, kemudian ada Hypertext Markup Language. Ini adalah
satu standar bahasa untuk menampilkan informasi di halaman web. Jadi kalau kita lihat, misalnya ya, saya share screen dulu, bisa dilihat ini ya. Bisa kelihatan nih, saya membuka halaman web kampus kita, bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke, ini bisa dilihat HTML-nya itu kalau pakai browser apapun juga klik kanan ada view page source. Nah, inilah HTML. Jadi tampilan ini Atmajaya ini itu di belakangnya adalah ini. Ini adalah baris-baris perintah untuk menampilkan ini. Misalnya logo Atmajaya ini dan tulisan Universitas Atmajaya Yogyakarta mau ditampilkan di sisi mana. Tulisan ini itu hurufnya apa, fontnya apa, dan ukurannya berapa. Itu ada di sini semua. Ya. Nah, ini ada standarnya. Ya. HTML yang ada sekarang itu adalah versi 5. Ya. Oke. Bagaimana kita bisa membuat dokumen HTML? Sederhana. Pakai Notepad juga bisa. Ya. Jadi, dokumen HTML bisa dibuat dengan Notepad. Ya, selama Anda mengetikkan perintah-perintah yang benar. Bahkan zaman tahun 2000 ketika mulai banyak orang belajar membuat website, ya salah satu alat yang digunakan adalah Notepad. Pakai MS Word ya bisa sebetulnya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi tren itu adalah pada sisi klien itu adalah yang sebagai thin client, mulai dari smartphone, tablet, jam tangan, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya tentunya tantangannya kalau thin client apa? Layarnya kecil. Sebesar-besar layar iPad itu maksimal hanya 12 inci. Sedangkan kalau laptop itu rata-rata 14, 15, bahkan ada yang 17 inci. Ya, jadi beda. Belum kalau monitor komputer biasa ada yang 30, ada yang 27. Saya kemarin lihat ada yang 43 inci gitu ya. Jadi beda. Sehingga informasi yang ditampilkan, maka kalau kalian lihat Facebook versi smartphone dengan Facebook versi di laptop atau desktop itu berbeda tampilannya. Ya, lebih lengkap yang di laptop atau desktop. Kenapa? Ya karena memang ukuran layarnya. Nah, ukuran layar itu juga menjadi masalah. Kalau iOS itu kan gampang ya. Karena perangkat Apple itu kan tidak banyak varian. iPad tuh hanya ada 2 varian, setahu saya, 9,7 inci dan 12 inci yang iPad Pro. iPhone mungkin hanya 2 atau 3 varian. Nah, sudah itu. Bayangkan kalau seperti Android. Android itu ada yang 5 inci, sampai ada yang 6 inci, 7 inci, 8. Samsung saja itu tablet ada 2 jenis, yang 8 dan 10. Ada yang 12 juga kelihatan, saya agak lupa. Smartphone-nya juga macam-macam. Nah, bagaimana dengan itu? Ya. Kalau Anda ingat di mata kuliah perkuliahan 10 gitu ya. Nih, dulu ketika saya belajar komputer pertama kali, kalau akan membuat layout aplikasi atau tampilan itu pakai kertas cacah gori ini, dan kemudian dihitung koordinatnya. Dulu koordinatnya untuk layar komputer yang biasa yang dipakai, yang rata-rata ada 14 inci, itu koordinatnya adalah 40 kali 80. Ya, jadi 80 mendatar, 40 tegak, gitu ya. Sehingga nanti bisa ini koordinat customer. Nah, kalau ternyata aplikasinya itu ditampilkan di layar yang 17 inci, bubar semua. Ya, karena apa? Konfigurasinya berbeda. Nah, website itu juga. Kalau kalian lihat website Atmajaya ini, ya, ini tampil di layar 14 inci, 15 inci, bahkan saya coba tampil di TV, ya, itu juga konsisten. Coba sebentar ya.
kemudian saya sambungkan ke TV ini. Oke. Dan kalau dilihat untuk kelihatan kameranya bermasalah. Nah, ini kameranya bermasalah. Saya coba menunjukkan kalau tampil di layar yang besar itu bisa. Nah, ini tampil di layar TV yang besar, ya, tidak bisa seluruhnya. Itu sama, konsisten. Jadi layar kecil seperti di laptop atau layar besar seperti TV tidak ada masalah. Nah, bagaimana itu bisa dicapai? Itu ada yang namanya menggunakan teknologi atau satu file kecil, yaitu yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet. Nah ini, nah kalau dengan CSS itu posisi layar tidak lagi pakai koordinat, misalnya 4 ke kiri, 5 ke bawah, 7 ke kanan, 8 ke atas, tidak. Tapi menggunakan persentase. Jadi misalnya ada satu gambar itu katakanlah 40% dari lebar layar, maka dia ditempatkan 30% dari sisi kiri layar supaya di tengah-tengah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, dulu yang paling merepotkan itu untuk tampil secara konsisten itu adalah browser Internet Explorer. Jadi saya buat CSS satu file saja, itu halaman web yang saya buat bisa tampil dengan konsisten di Firefox, di Chrome, Opera, Safari-nya Apple tuh agak sedikit bermasalah tapi tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau itu tampil di Internet Explorer, apalagi versi 6, bubar halaman. Nah, kenapa? Karena ini Microsoft itu tidak mengikuti atau tidak mentaati standar yang dikeluarkan oleh badan standar HTML. Nah, sekarang lebih baik karena Microsoft sekarang sudah mematikan Internet Explorer, mereka menggunakan Microsoft Edge. Dan Edge itu menggunakan teknologinya Google Chrome. Jadi Chrome dan Edge itu sama basisnya. Nah, jadi bagaimana kalau menghadapi berbagai macam browser yang berbeda itu? Pada aplikasi itu biasanya akan saya letakkan satu script kecil, satu aplikasi kecil untuk mendeteksi ini pengguna pakai browser apa. Oh, pakai Internet Explorer, maka kemudian akan dipanggil CSS khusus Internet Explorer. Ya. Dulu yang agak berbeda juga adalah Apple Safari. Apple Safari yang jalan di Mac, ya komputer Mac, itu sedikit berbeda dengan Apple Safari yang jalan di Windows. Ya. Nah, maka kemudian dibuat khusus CSS. Jadi deteksi dulu browsernya apa. Ya, aplikasi berbasis web. Kalau sekarang Anda mengunjungi beberapa website negeri, ya, itu sering sekali kan ada notifikasi, ada cookies gitu ya. Dan itu baru muncul sekitar 2 tahun belakangan ini. Tadinya nggak ada. Kenapa? Karena itu muncul dari peraturan pemerintah Eropa yang namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Itu peraturan privasi data di Uni Eropa. Nah, kenapa sasarannya kok tiba-tiba muncul di cookies? Karena dengan cookies itu
saya sebagai programmer web bisa melakukan banyak hal. Ingat tadi web server ya, di sini tadi. Mana tadi web server? Server itu kan hanya mendengarkan dan menerima. Web server itu tidak tahu misalnya Pak Wisnu itu browsing, minta halaman berita detik yang Menteri KKP ditangkap, dan Pak Wisnu minta itu lagi, web server tidak akan tahu bahwa ini orang yang sama atau orang yang berbeda, nggak tahu. Misalnya ada yang meminta berita itu 1 juta kali, web server itu nggak tahu itu tuh orang yang sama atau orang yang berbeda. Dan nggak penting itu web server. Nah, supaya bisa mengingat itu orang yang sama atau tidak, ada cookies. Nah, cookies ini sangat banyak manfaatnya, tapi juga banyak hal negatifnya. Kenapa? Dengan cookies itu saya bisa tahu, satu, misalnya komputer yang Anda pakai apa. Tadi misalnya minimal browsernya apa, itu saya tahu. Saya tuh bahkan bisa tahu lebar layarnya, resolusi layar, prosesornya apa, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, sistem operasinya apa, itu saya bisa tahu. Bagi Anda yang penggemar Netflix dan nonton Netflix tanpa henti gitu ya, binge watching gitu, Netflix itu kadang-kadang mengeluarkan notifikasi, masih nonton nggak? Dulu di Fotografer.net saya juga demikian. Kalau setengah jam tidak ada aktivitas, akan muncul notifikasi itu. Masihkah Anda mengakses Fotografer.net? Kalau dalam beberapa menit tidak ada reaksi, tidak diklik atau apa, maka otomatis cookies itu akan saya perintahkan untuk melog out user tersebut dari Fotografer.net. Tapi kalau ada reaksi, ya itu jalan terus. Nah, sehebat itulah potensi cookies kalau itu dijalankan dengan benar. Maka sekarang cookies ini menjadi musuh nomor 1. Karena apa? Bahaya untuk privasi. Maka GDPR. Google itu sedang mengerjakan satu standar teknologi di mana tidak lagi diperlukan cookies. Ya, tapi itu nanti bahasan yang lain lagi. CSS sudah, konsistensi ini saya akan sudah. Nah, yang kemudian juga perlu dipertimbangkan itu adalah desain. Nah, desain itu bagaimana desain yang baik? Saya akan menunjukkan, kita browsing lagi saja. Oke, wajahnya sudah tahu ya. Kalau Anda lihat Atmajaya ini tampilan warna dominannya apa? Kalau halaman depan website Atmajaya ini. Ada yang tahu tampilan dominannya apa? David mungkin? David Kurniawan? Atau Laura Jessica? Atau Sujatmiko? Valentinus? Vanessa? Ada yang mau menjawab? Kalau halaman depan Atmajaya itu websitenya tampilan paling dominannya apa? Gak ada yang mendengar. Hanya tampil coba Arvendo Chandra, apakah mendengar? Tidak. Ida Ayu, Rahma, Milianti. Saya, Pak. Oke, tampilannya apa Mbak Ida? Kalau yang halaman depan Atmajaya itu websitenya, warnanya apa yang dominan? Dominan warna merah. Oke, merah bata gitu ya kelihatannya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, memang betul merah. Mari sekarang kita lihat website fakultas kita. PIWJ, CID. Ini beda lagi. Nah, dominan biru dan putih. Kemudian apa? FH. Biru, putih. Ya. Nah, ini menurut saya tidak konsisten. Karena berbeda.
berbeda dengan identitas Atmajaya secara keseluruhan. Ya, tapi mungkin itu keputusan pengurus, saya tidak tahu. Nah, masalah warna ini akan sangat kelihatan pada berbagai website dari berbagai negara yang dipengaruhi oleh budaya sebetulnya. Ya. Orang Barat, Eropa terutama itu suka warna-warna teduh. Orang Asia itu suka warna-warna yang cemerlang, gitu ya. Kalau Anda lihat, misalnya untuk orang-orang Cina itu percaya bahwa warna merah itu memberikan keberuntungan, maka mungkin kebanyakan warnanya merah-merah, gitu ya. Orang Eropa lebih suka warna-warna teduh, warna pastel, gitu ya. Orang Asia beda-beda. Nah, ini perlu diperhatikan. Siapa audiens Anda? Kemudian masalah navigasi. Ya. Kita ini dididik dengan tradisi aksara Latin. Kalau baca itu dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Tapi bagaimana dengan negara-negara di mana orangnya itu tidak menggunakan aksara Latin? Orang Cina misalnya, Jepang, Arab, ya, Thailand. Kalau orang Jepang itu kan baca komik saja dari belakang ya, bukan dari depan. Gitu. Nah itu bagaimana? Apakah navigasinya bisa sama? Dan apakah itu tidak menyulitkan bagi mereka? Nah ini perlu dipikir. Lalu berikutnya juga penggunaan icon, gambar-gambar. Di beberapa negara icon seperti ini, tanda seperti ini misalnya ya, ini oke, gitu ya. Tapi di beberapa negara ini tuh artinya gila misalnya, makian gitu ya, sesuatu kata-kata gestur yang tidak baik. Ya. Salam jari tengah itu kalau orang Barat gitu ya, itu juga tidak baik. Nah, ini perlu hati-hati. Juga penggunaan istilah ya, untuk menu dan lain sebagainya. Karena ada kata-kata di banyak tempat tidak masalah, tapi di tempat lain itu ternyata ofensif, ya, tidak senonoh. Nah ini perlu diperhatikan dengan baik, ya, supaya nanti kalau misalnya Anda buat sistem yang bisa diakses banyak orang, itu tidak menjadi permasalahan. Apalagi iklim sekarang gitu ya. Oke. Baik, itu dulu materi kita untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Belum Ada ada. yang baik. Terima kasih. Pak Wisnu, ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, baik Pak. Silakan Pak Wisnu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji untuk kesempatannya. Mungkin saya ingin menambahkan, jadi begini teman-teman, beberapa minggu kemarin saya mengikuti pelatihan SAP gitu ya. Jadi SAP ini adalah salah satu software dari ERP gitu ya, kalau teman-teman masih ingat ERP itu apa gitu ya. Saya ingin menunjukkan beberapa hal di sini terkait materi kita hari ini. Izin untuk share screen sebentar teman-teman. Oke, jadi SAP itu sendiri gitu ya, ini kan merupakan salah satu software dari ERP yang dimana kita ketahui ERP ini adalah software yang memiliki fungsi utama untuk mengintegrasikan semua data. Jadi intinya centralized seperti itu. Nah, SAP itu sendiri awalnya teman-teman ditemukan atau awalnya ini ditemukan oleh salah satu karyawan IBM gitu ya di tahun 1972. Ini awalnya sistemnya itu belum ada yang namanya, kalau tadi Pak Aji sudah menyebutkan klien dan server seperti itu ya. Jadi awalnya itu di tahun 1972 itu ada R1 system dan R2 system gitu ya. Jadi R1 system, R2 system ini belum ada
yang namanya atau belum ada klien atau server itu sendiri. Jadi suatu proses data itu di awal-awal ya accounting misalnya seperti itu diproses memasukkan datanya itu secara manual gitu ya. Karena secara manual akhirnya kan sering terjadi permasalahan gitu atau human error. Akhirnya diperkembangkan lagi masuk ke sistem kedua gitu, itu sistem tahun 1979-an gitu ya. Itu mulai ada yang namanya basic mainframe. Jadi ini merupakan sudah ada perangkat gitu ya. Ini untuk perangkat ini sudah dikembangkan untuk memasukkan data-data gitu kan. Tapi sayangnya ini datanya itu sangat besar gitu sehingga dan datanya itu hanya dapat diakses dan disimpan dalam satu tempat. Nah, akhirnya mulai dikembangkan lagi, masuklah ke R3 sistem ini. Nah, ini sudah mulai adanya klien dan server. Nah, kalau saya boleh membahasakan gitu ya, kalau saya boleh membahasakan sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Aji. Di sini klien itu sendiri adalah sebenarnya perangkat gitu, perangkat yang digunakan oleh user. Jadi kita sebagai pengguna, sedangkan server itu adalah untuk database itu sendiri. Jadi ini digunakan untuk menyimpan data. Nah, karena sudah ada klien dan server gitu ya di tahun 1992, lalu mulai berkembang lagi tahun 2000-an itu mulai adanya mysap.com. Jadi ini sudah mulai internet masuk, sudah dikenal gitu ya, sudah dikenal. Akhirnya SAP ini mulai dengan basis web. Nah, akhirnya berkembang lagi hingga sekarang masuklah ke MySAP Business Suite. Jadi ini sudah mulai adanya integrasi, sudah dapat mengintegrasikan semua proses bisnis. Jadi saya mau mengatakan bahwa di sini perkembangan gitu ya, perkembangan bahwa suatu desain desain internet gitu ya, desain melakukan suatu desain aplikasi gitu ya, mulai dari awalnya manual lalu kita memanfaatkan internet itu akhirnya nanti dapat berguna untuk membantu proses bisnis kita. Karena di SAP sekarang ini gitu ya, ini sekarang sudah bisa mengintegrasikan antara software yang bukan SAP dengan software non SAP. Jadi setiap pasti memiliki software gitu ya. Nah, karena SAP ini istilahnya adalah centralized data gitu ya. Nah, sekarang ini SAP ini bisa diintegrasikan dengan software milik perusahaan yang sebenarnya itu bukan SAP, jadi saling terintegrasi. Nah, itu sebenarnya dapat membantu adanya proses bisnis. Jadi kalau misalnya awalnya hanya accounting gitu saja ya, tapi sekarang antara accounting lalu logistik misalnya seperti itu, lalu human resource seperti itu nanti mereka akan saling terintegrasi dan akan tersimpan dalam suatu database yaitu centralized. Itu adalah sejarah perkembangan dari SAP itu sendiri, bahwa ternyata SAP pun juga memikirkan desain gitu ya, desain yang saat ini sedang kita pelajari. Nah, lalu saya akan sedikit langsung gitu ya, langsung masuk, tadi juga sudah dibahas oleh Pak Aji mengenai ini teman-teman. Jadi server client gitu ya, ada hardware oriented view dan software oriented view. Jadi ini masuk ke dalam MySAP teknologi itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya teman-teman, kalau misalnya ketika kita mau masuk gitu ya, jadi ini ada suatu aplikasi namanya SAP, namanya SAP Logon atau SAP GUI gitu ya kalau saya menggunakan. Jadi ketika mau login dengan user saya memiliki username lalu password. Nah, ada yang namanya klien. Klien ini biasanya kalau di SAP ini ada terdiri dari 3 digit gitu ya, dari 3 digit. Lalu server itu sendiri adalah server milik yang membuat. Jadi ini training ini dari Educate gitu ya, namanya Educate ya. Educate ini adalah servernya Educate. Jadi Educate ini memiliki beberapa klien. Nah, saya diberikan satu klien untuk kemarin pelatihan gitu. Jadi nanti ada beberapa klien. Nah, jadi suatu perangkat atau server ini nanti itu akan terdapat beberapa servernya, akhirnya akan terintegrasikan gitu dah. Jadi satu server itu akan terintegrasikan dari beberapa klien. Nah, kalau misalnya kita lihat, oleh karena itu kenapa di SAP itu sendiri itu dapat terintegrasi.
Nah, kalau kita lihat di sini dapat dibagi menjadi dua gitu ya. Kalau yang saya dapat itu dari hardware oriented view dan software oriented view. Jadi kalau kita lihat di sini secara ringkas gitu ya, kalau kita lihat di PPT ini hardware oriented view di sini adalah perangkat dari server dan klien yang sudah Pak Aji jelaskan tadi. Ini itu dihubungkan ya kan, dihubungkan melalui jaringan internet seperti itu. Lalu kalau misalnya yang software view di sini bahwa adanya tukar menukar antara input dengan output gitu ya. Kalau di sini saya mengatakan adalah input dengan output, ini antara komputer server gitu ya, komputer server dengan komputer klien. Jadi dalam SAP ini ada dua sudut pandang gitu ya, dari hardware oriented dan software oriented. Nah, tadi juga Pak Aji juga sudah mengatakan bahwa ada beberapa atau arsitek model gitu ya, arsitek model. Tadi sempat disebutkan bahwa ada yang namanya 3-tier gitu ya. Nah, sebenarnya perkembangannya sebelum adanya 3-tier ini ada beberapa tier layer lain gitu ya, ada single tier dan 2-tier. Tadi juga sudah dibagi layer-layernya itu apa saja. Tadi ada presentation, application, sama database gitu ya teman-teman. Nah, untuk single tier itu sendiri di awal sebelum kita masuk ke 3-tier ini, untuk single tier sendiri antara presentation lalu application dan database ini dia masih berada dalam satu perangkat yang sama. Jadi belum terpisah-pisah gitu ya. Jadi ketika hal ini tentu mengakibatkan keterbatasan ketika kita ingin menginputkan data gitu ya, ketika menginputkan data secara bersamaan itu akan sulit gitu ya. Jadi karena ya cuman berada dalam satu tempat. Nah, karena kesulitan itu tadi akhirnya mulai dibagi menjadi 2-tier. 2-tier ini hanya membagi antara presentation, jadi application sama database proses ini masih dalam satu perangkat yang sama, tetapi pembedanya adalah presentation prosesnya itu sendiri. Nah, ini mulai sudah terpisah sehingga ketika kita masuk gitu ya, sebenarnya ini sudah bisa untuk beberapa user gitu ya, tetapi untuk application sama database ini masih dalam satu perangkat yang sama, sehingga ketika kita menginputkan, kita ingin update di situ, update data ya, ketika kita ingin update data atau mengintegrasikan data secara bersamaan ini masih ada delay waktu gitu ya, karena mana nih yang duluan gitu kan. Nah, oleh karena masih ada keterbatasan itu, oleh karena itu tadi model disempurnakan, istilahnya seperti itu, menjadi 3-tier gitu ya. 3-tier ini mulai dari presentation, application, sama database ini mulai sudah dipisah sendiri-sendiri. Jadi tadi kalau presentation, database di sini seperti kalau semisalnya di SAP ini itu adalah SAP GUI atau SAP logon gitu ya. Jadi aplikasinya itu merupakan presentation process ya. Jadi ketika pelatihan kita mendapatkan SAP, software SAP, nanti kita install, nah itu merupakan presentation process. Jadi setiap user memiliki satu masing-masing software tersebut. Nah, oleh karena itu kalau di 3-tier kan berarti ini sudah terpisah sendiri. Nah, lalu application process tadi, kalau saya boleh membahasakan di SAP ini ketika kita ingin menginput transaksi. Jadi ketika kita sudah login dalam aplikasi tersebut, lalu kita ingin menginputkan transaksi, misalnya adalah transaksi finance gitu ya, keuangan. Nah, ini masuklah ke application process. Nah, karena sudah terpisah antara user satu dengan yang lain, misalnya saya finance, lalu ada karyawan yang bagian logistik gitu ya, masuk dalam waktu yang bersamaan, itu pasti akan terupdate juga dalam waktu yang bersamaan. Nah, beda ketika application dan database proses ini masih dijadikan satu gitu ya. Lalu untuk database proses sendiri ini adalah ketika sudah di-input gitu ya, ketika kita sudah menginputkan, saya sudah masuk input, akhirnya disimpan. Nah, disimpan itu adalah database proses. Jadi ketika sudah input lalu disimpan, ini juga sudah terpisah gitu ya, antara finance dan logistik misalnya seperti itu, sudah di-input terpisah, akhirnya dapat masuk terintegrasikan secara waktu yang bersamaan. Nah, beda dengan sehingga di sini saya ingin
bahwa sebelum adanya 3-tier ini ternyata masih ada sebelumnya itu perkembangannya, ada yang namanya single tier dan 2-tier. Nah, lalu teman-teman untuk klien sendiri biasanya satu server ini sebenarnya terdiri dari beberapa klien, misalnya ada yang seperti itu. Biasanya klien sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Kalau di SAP ini biasanya terdiri dari 3 digit angka gitu ya. Jadi misalnya satu klien yang pertama itu adalah klien development. Jadi untuk istilahnya untuk membuat pertama kali, gitu ya. Membuat pertama kali SAP ini dibuat disesuaikan dengan permintaan perusahaan atau proses bisnis di perusahaan itu, gitu ya. Lalu yang kedua adalah klien quality assurance, gitu ya. Jadi ini adalah ketika sudah dibuat pertama kali masuk ke quality assurance di sini adalah untuk ditesting nih, ditesting apakah sudah sesuai, gitu ya, yang di develop oleh bagian developer, apakah sudah sesuai dengan proses bisnis yang diminta. Jika belum, gitu ya, jika belum nanti kembali lagi ke client development. Tapi kalau sudah, gitu ya, kalau sudah di client quality assurance ini itu nanti akan ditransfer kembali, ya akan dilanjutkan, gitu ya. Kalau digambarkan di sini akan dilanjutkan production, gitu ya, production. Nah, kalau di production ini istilahnya sudah the real client, istilahnya seperti itu, the real client. Jadi yaitu nanti yang akan digunakan klien yang akan digunakan dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan tersebut. Nah, kalau kemarin saya untuk pelatihan, gitu, karena masih pelatihan waktu itu saya masih menggunakan untuk klien yang di QAS ini, jadi quality assurance masih dimasukkan situ. Jadi karena masih untuk testing saja. Tapi kalau sudah oke nih, gitu ya, kalau udah real di perusahaan itu nanti akan ditransfer ke yang namanya client production. Nah, ini adalah beberapa materi SAP yang berkaitan dengan chapter pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, gitu ya, mungkin ini sedikit promosi Pak Haji ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajari SAP, gitu ya, ini ada sangat menarik menurut saya karena benar-benar powerful, gitu ya. Kalau dulu saya waktu kuliah ada yang namanya sertifikasi MAYOP, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ambil. MAYOP ini cuman akuntansi saja, gitu kan. Nah, kalau di SAP ini kita akan belajar banyak, nggak cuma akuntansi tapi juga logistik, gitu ya. Lalu ada HCM dan payroll, gitu ya. Itu nanti akan terintegrasi menjadi satu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang tertarik nih mungkin semester depan akan ditawarkan, gitu Pak Haji. Nah, nanti bisa teman-teman mengambil mata kuliah ini atau mengambil pelatihan ini. Mungkin itu Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, hebat. Ya, SAP itu memang satu paket aplikasi enterprise ya, kelas enterprise yang bagus dan itu besar sekali. Pertamina yang menggunakan ya, kalau di Indonesia itu setahu saya ada Pertamina, ada Coca-Cola, Astra, Garuda Indonesia. Ya. Garuda Indonesia itu dulu menggunakan SAP, mulai menerapkan SAP itu sebelum tahun 2000. Ya. Begitu mereka menerapkan SAP, itu dampak pertama yang dirasakan adalah pada ketepatan waktu. Garuda itu pada waktu itu ya, kalau sekarang itu sebelum pandemi itu pesawat tidak tepat waktu itu gara-gara bandaranya. Kalau dulu pesawat tidak tepat waktu itu karena maskapainya. Nah, begitu Garuda itu menerapkan SAP, ketepatan waktu mereka naik menjadi luar biasa 98%. Ya, sampai mendapat penghargaan dari Bandar Udara Schiphol di Amsterdam sebagai maskapai dengan ketepatan waktu terbaik 98%. Ya. Padahal dulu Garuda itu ya kalau seperti Airlines itu tepat waktu, British Airways lebih cepat 2 menit, Garuda telat 2 jam. Ya. Itu biasa sekali. Tapi SAP SAP ini besar sekali. Kalau tadi Pak Wisnu mengatakan SAP itu ada macam-macam gitu ya. Ada beberapa modul memang kalau Anda ingat itu sudah disampaikan di SIM ya. Modul pertama yang biasa diimplementasikan itu adalah modul Finance and Accounting. Karena itu paling mudah. Itu pun butuh waktu bisa sampai 18 bulan untuk penerapannya. Karena harus melakukan banyak hal. Nanti, nah tadi yang ada satu diagram tadi yang QA, production itu ya. Nah, itu nanti akan menjadi satu materi yang akan saya sampaikan di kuliah terakhir, yaitu mengenai materi namanya DevOps. Ya, itu satu tren sekarang ya, development dan operation. Jadi
kalau mau berkarir di bidang IT, selama ini tuh yang muncul di benak banyak orang gitu ya, kalau berkarir di bidang IT itu programming, ya. Bikin aplikasi, bikin software, tidak. Ya. Bidang IT itu banyak sekali dan terbagi menjadi dua sebetulnya kalau mau dilihat, yaitu development, itu yang bikin aplikasi termasuk database dan seperti yang kita pelajari sekarang ini analis. Yang kedua itu adalah operation. Ya. Kalau tiba-tiba situs kuliah itu macet gitu ya, siapa yang akan dimaki-maki? Bukan programmernya situs kuliah, ya, tapi yang menjalankan situs kuliah pada sisi operationnya. Ya. Oke, tapi itu nanti saja kita bahas ya. Terima kasih Pak Wisnu ini dan juga bagi Anda yang berminat gitu ya, tadi tawaran Pak Wisnu penting untuk dipertimbangkan karena SAP ini banyak dipakai. Meskipun mungkin juga tidak semua pakai SAP ya. Ada banyak saingan SAP. Ada dua saingan besar SAP yaitu Oracle Business Suite dan Microsoft Dynamics AX. Itu mirip lah gitu ya. Oracle Business Suite itu digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola APBN. Jadi APBN negara kita itu pencatatannya menggunakan Oracle Business Suite. Nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin hubungan dengan Oracle baik atau mengapa tidak pakai SAP saya juga nggak tahu. Itu ya, terima kasih Pak Wisnu. Ada pertanyaankah dari teman-teman semua? Belum, Pak. Oh, oke, terima kasih Tristan. Ya sudah, kalau begitu ini juga sudah hampir jam 9 gitu ya. Saya kira itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak Wisnu. Minggu depan kita akan video meeting lagi dengan materi dari Pak Wisnu ya untuk implementasi. Implementasi sistem. Nah, perlu saya sampaikan bahwa implementasi itu kalau di tahapan perancangan analisis itu adalah titik kritis. Ya, karena salah merancang, salah menganalisis, salah merancang dan salah sistemnya. Implementasi itu adalah titik kritis kedua. Ya. Kalau salah merancang itu saya belum pernah menjumpai ada orang masuk rumah sakit. Tapi kalau salah implementasi orang masuk rumah sakit sudah cukup sering, termasuk saya sendiri. Nanti ceritanya minggu depan saja. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih Pak Wisnu atas share pengalaman biasa dan sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih Pak Aji. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. teman-teman. Terima kasih, Kak.